Shalom, sahabat Petra yang terkasih. Kembali berjumpa dalam Embun Pagi edisi Selasa 23 April 2024 yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami bersama memasuki hari baru. Dan saat ini sebelum kami mengawali segala aktivitas dan tindakan serta tanggung jawab kami masing-masing di hari ini, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami yakini sebagai dasar bagi kami untuk membangun kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu supaya kami insan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini dimampukan untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang mendengar dan melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, perenungan firman Tuhan saat ini diambilkan dari 1 Tawarik 11, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah daging. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu di sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedangkan Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah sedarah daging. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama tentang seorang tokoh penting dalam Alkitab, yaitu Daud. Dalam kitab 1 Tawarik 11 ayat 1-9, kita melihat bagaimana Daud diakui oleh rakyat Israel
dan menjadi raja atas mereka. Pertanyaan yang mungkin timbul dalam pikiran kita adalah, apa yang membuat Daud begitu istimewa? Apa yang membuat bahwa Daud ini kemudian pantas dinobatkan menjadi pemimpin yang kemudian bahkan dikagumi oleh bangsa Israel? Kalau kita melihat kehidupan Daud memang diakui oleh rakyat Israel karena kepemimpinan yang kuat dan berani. Kalau kemudian kita membaca lagi dalam ayat yang kedua, maka rakyat Israel mengakui bahwa Daud telah memimpin segala gerakan mereka sejak zaman Saul memerintah. Daud adalah sosok yang tidak takut menghadapi musuh-musuh mereka dan telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang dapat memberikan keamanan sekaligus kemenangan bagi bangsa Israel. Namun bukan hanya kepemimpinannya saja yang membuat Daud istimewa. Daud juga memiliki ikatan darah dengan rakyat Israel. Ayat 1 mengatakan, "Ketahuilah, kami ini darah daging." Daud adalah bagian dari mereka. Dia adalah satu dari mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki pemimpin yang memiliki ikatan emosional sekaligus juga memiliki hubungan yang erat dengan rakyatnya. Ketika kemudian kita melihat gaya dan kepemimpinan Daud, maka kita bisa belajar beberapa prinsip penting dari kepemimpinan yang Daud lakukan. Yang pertama, keteguhan di dalam kepemimpinannya. Daud tidak hanya menjadi pemimpin yang kuat dalam satu momen, tetapi Daud terus memimpin dengan keteguhan dan keberanian. Dia tidak takut ketika berhadapan dengan tantangan dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dengan tujuan untuk melindungi dan memimpin bangsanya. Yang kedua, Daud adalah pemimpin yang peduli sekaligus juga empatik. Daud tidak hanya memimpin dengan kekuatan fisik semata, tetapi juga Daud memimpin dengan kepekaan bahwa dia tahu betul terhadap kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan dari rakyatnya. Dengan demikian, maka kemudian rakyat Israel mengakui bahwa mereka adalah darah daging Daud. Ini menunjukkan bahwa Daud memiliki ikatan emosional yang kuat dengan rakyatnya, dan kemudian di dalam kepemimpinan Daud berusaha untuk memahami sekaligus memenuhi kebutuhan orang-orang Israel. Yang ketiga, Daud adalah pemimpin yang diakui oleh rakyatnya. Pengakuan dari rakyat Israel adalah bukti bahwa Daud telah memenangkan hati mereka melalui kepemimpinan yang kuat dan kepedulian terhadap mereka. Sebagai pemimpin, penting bagi kita untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari mereka yang kita pimpin. Ini semua membutuhkan kerja keras, keteguhan, ketekunan di dalam memimpin dengan penuh integritas dan kasih. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
dari ikatan darah Daud yang dimiliki bersama dengan rakyat Israel ini, lantas pelajaran seperti apa yang dapat kita petik? Yang pertama, menunjukkan betapa pentingnya sebuah identitas dan ikatan keluarga. Ikatan darah yang dimiliki Daud dengan rakyat Israel ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki ikatan keluarga dan identitas yang kuat. Daud bukan hanya seorang pemimpin yang datang dari luar, tetapi dia adalah bagian dari bangsanya. Ini semua mengingatkan kita akan pentingnya untuk memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas kita. Ketika kita merasa terhubung secara emosional, dan ketika kita memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita, maka dengan hal tersebut kita kemudian dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kepercayaan dan dukungan. Ikatan darah adalah simbol, adalah sebuah hal yang menunjukkan akan kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin mereka. Mereka mengakui bahwa Daud sebagai pemimpin mereka, karena mereka yakin betul bahwa Daud akan mampu memimpin mereka dengan baik, akan mampu melindungi mereka dengan baik. Hal ini juga mengajarkan kita betapa pentingnya membangun trust, membangun kepercayaan, dan mendapatkan dukungan dari mereka yang kita pimpin. Ketika kita memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita, mereka akan lebih mungkin untuk mendukung kita dalam peran kepemimpinan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita memiliki kepedulian dan empati. Ikatan darah Daud dengan rakyat Israel juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dari Daud adalah kepemimpinan yang peduli dan empatik. Daud bukan hanya sekedar pemimpin, bukan hanya memimpin dengan kekuatan fisik, tetapi Daud memimpin bangsa Israel dengan kepekaan terhadap kebutuhan dan aspirasi dari rakyat atau bangsanya. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjadi pemimpin yang peduli dan empatik, yang memahami dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Ketika pemimpin itu peduli dan empatik, maka ia dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bisa mempengaruhi hidup orang lain dengan poin-poin positif. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengenai tanggung jawab dan dedikasi. Ikatan darah Daud dengan Israel juga menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Daud tidak hanya menerima pengakuan dari rakyatnya, tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk melindungi dan memimpin mereka. Hal ini mengajarkan betapa pentingnya memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin punya tanggung jawab untuk membawa hal-hal baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ini yang keempat. Sahabat Petra yang terkasih, ikatan darah Daud dengan rakyat Israel menunjukkan pentingnya memiliki ikatan dan identitas yang kuat di dalam konteks kepemimpinan
dan relasi antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Lalu dari apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud ketika itu, bagaimana kemudian kita membawa dalam refleksi kita yang hidup di zaman sekarang. Perkenankan saya menyampaikan setidaknya ada 4 hal bagaimana kita kemudian merelevansikan apa yang terjadi di masa Daud dengan masa kita saat ini. Yang pertama yang kita butuhkan adalah solidaritas dan kebersamaan. Ikatan darah menunjukkan bahwa mereka memiliki ikatan yang tidak mudah untuk dipisahkan. Ini menjadi sebuah cerminan solidaritas dan kebersamaan yang kuat antara Daud dengan orang-orang Israel. Dalam konteks kepemimpinan, memiliki ikatan keluarga dan identitas yang kuat dengan rakyatnya atau dengan orang yang dipimpinnya, ini akan membantu menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Hal ini memungkinkan pemimpin untuk lebih memahami apa yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat, apa yang menjadi aspirasi rakyat, sehingga kemudian pemimpin dan orang yang dipimpin ini kemudian bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, rasa kepercayaan dan keterhubungan. Ikatan darah ini menciptakan rasa percaya yang kuat antara pemimpin dan rakyatnya. Orang-orang Israel mengakui bahwa Daud sebagai darah daging mereka, yang berarti mereka memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Kepercayaan ini muncul karena pemimpin dan rakyat merasa saling terhubung, memiliki kepentingan bersama. Dalam kepemimpinan, memiliki ikatan keluarga dan identitas yang kuat, ini membantu kepercayaan yang lebih dalam antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya menjadi sebuah dasar yang kokoh menuju relasi yang sehat dan produktif. Yang selanjutnya, dukungan dan komitmen. Ikatan darah ini mencerminkan dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin mereka. Orang-orang Israel mengakui Daud sebagai pemimpin mereka karena merasa memiliki komitmen yang sama dan memiliki ikatan yang kuat. Dalam konteks kepemimpinan, ikatan keluarga dan identitas yang kuat ini akan membantu memperkuat dukungan dan komitmen rakyat terhadap pemimpinnya. Pemimpin yang merasa terhubung secara emosional dengan rakyatnya lebih mungkin mendapatkan dukungan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, keempat, rasa tanggung jawab dan dedikasi. Ikatan darah juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang dimiliki oleh pemimpin terhadap rakyatnya. Daud merasa bertanggung jawab untuk melindungi dan memimpin rakyatnya, karena mereka adalah darah daging mereka. Dalam kepemimpinan, memiliki ikatan keluarga dan identitas yang kuat, ini memperkuat rasa tanggung jawab dan dedikasi pemimpin terhadap rakyatnya. Pemimpin yang merasa terhubung secara emosional dengan rakyatnya akan lebih bisa berkomitmen dan bekerja keras demi kepentingan rakyatnya. Sahabat Petra yang terkasih, demikian firman Tuhan yang kita terima di saat ini dengan tema sedarah daging. Kiranya firman Tuhan ini mengukuhkan dan mengokohkan kita dalam panggilan kita sebagai para pemimpin-pemimpin dimanapun saudara berada, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Kiranya berkat Tuhan mengalir, memenuhi,
kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi di saat ini, yang kali ini bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan saudara-saudara sekalian. Dengan penuh kerendahan hati saya mohon maaf, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Tuhan memberkati sahabat Petra dalam setiap aktivitas dan karya masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.